Sistem tidak mendukung kamu untuk jadi pemimpin yang baik di negeri ini. Itu kesimpulan saya, Bang. Sistem yang rusak. Dan saya aminkan itu Mahfud MD itu. Malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis. Oke. Nah, terbukti beliau sendiri kan. Dalam tanda petik jadi iblis kan gitu. Wallahualam bisawab. Bingung, Pak. Saya pura-pura bingung. Biar nggak dituntut. Oh begitu, Masya Allah. Gak apa-apa tuntut saya, gak apa-apa. Iya. Nggak ada yang baik. Ini kebebasan berpendapat. Nggak ada. Ya. Gitu. Tapi jawaban saya gini, Bang. Tapi kan harus milih. Maka saya pilih najis yang paling ringan. Iya. Oke. Kan dua-duanya najis. Iya. Maka saya pilih najis yang paling ringan. Oke. Boleh saya tanya, Bang, untuk jadi wali kota atau bupati atau presiden, minimal rekom partai berapa setahu Bang Rafli? Kalau untuk ini kata Rizal Ramli ya, dia pernah ditawari untuk jadi presiden, tapi tahun 2009 itu masing-masing partai itu minta 300 sampai 500 miliar. Itu baru rekom. Itu rekom dan itu 2009. Belum dana. Jadi kira-kira kalau sekarang kalau Anda tidak punya uang bertriliun-triliun baik melalui cukong maupun Anda nggak mungkin jadi presiden. Itu yang saya maksud, Bang, gitu kan. Sehingga calon wali kota, calon bupati itu setahu saya nabrak gitu kan, jual tanah, jual gudang, jual aset, udah 82% menurut KPK dibiayai cukong. Nah begitu, akhirnya begitu terpilih nggak ada berpikir rakyat, ngomong rakyat, nggak ada ya, cukong didulukan. Rakyat kan hanya untuk komoditi politik aja, waktu kampanye aja, dituhan-tuhankan, belusukan. Setelah selesai, udah selesai. Maka nggak aneh begitu terpilih terus tiba-tiba hilang kemaluan, masih pakai seragam tuh bisa joget dangdut. Itu kan bagi saya nggak ada martabatnya, pakai seragam bupati, pakai seragam polisi, joget dangdut, mengelilingi bidu wanita. Subhanallah. Kalau saya insya Allah nggak mau joget dangdut karena memang nggak bisa joget. Ya sudah begitu, Bang, kurang lebih. Tapi gini Gus belum jawab, Gus belum menjawab nama tadi. Gini, tadi kan sudah ada clue-nya. Kita cari najis yang paling ringan. Paling ringan ya. Apa najis apa yang paling ringan? Mukhafafa. Ya, mau mutawasito, mau khafafa, yang paling berat kan bolado ya. Oke. Nah, najis yang paling ringan. Saya sebut nama ya. Iya. Saya sebut nama banyak, Bang. Iya. Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Udah sementara itu. Empat ini kiai semua ini. Kan orang harus makanya sekarang kita rubah mindset. Yang jadi pemimpin itu harus orang yang ngerti agama, ngerti halal haram, takut kepada Allah, ada Rasul, ada syariat di situ. Itu kita rubah, Bang. Kalau begitu Gus Nur termasuk yang menyambut bakal kembalinya Habib Rizik. Hari ini ada rilis kan yang mengatakan bahwa cekalnya sudah dicabut. Bang, salah nggak saya kalau punya asumsi Amerika mulai bermain ini dengan Saudi? Udah lepas aja cekalnya biar pulang, biar revolusi sekali. Masuk akal nggak, Bang? Saya ini berpikir ini Cina sama Amerika lagi tinju, ringnya Indonesia gitu loh, Bang. Salah mungkin ya? Atau pura-pura bingung, Bang Rafli? Pura-pura bingung. Jadi memang sobat era sekalian, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat ini memang mempengaruhi semua negara. Kalau dulu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, dan itu bukan perang dagang tapi perang dingin. Ada juga perang dingin, perang dagang, tapi dua-duanya sama, duit. Betul. Dua-duanya duit ya. Karena itu memang wilayah besar seperti Indonesia ini dengan wilayah yang sangat luas, penduduk yang banyak, ya pasti akan menjadi arena yang paling menggiurkan bagi pertarungan gajah-gajah besar itu. Terus sekarang Bang Rafli, presiden menurut Bang Rafli siapa? Kan tadi saya sudah jawab. Bang Rafli siapa? Nah, kalau saya ditanya begini, Gus Nur, saya itu tidak pernah tertarik menunjuk orang. Tapi saya ingin selalu membangun sistem, value. Makanya perjuangan saya adalah ingin menghapuskan presidensial threshold itu. Karena begini, kalau masih ada threshold 20% kursi atau 25% suara, kalau basisnya kursi,
maka maksimal calon kan cuma 4 pasangan, itu maksimal. Tapi saya mengatakan dalam berbagai kesempatan di video saya, 4 itu barangkali bisa dipecah lagi, bisa diperas lagi jadi 2. Ya, kurang lebih cebong dan kampret lagi jadinya. Sekarang ini ada 6 partai di istana, mulai dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, terakhir kemudian P3. Ada 3 partai di luar istana, Demokrat, PAN, dan PKS. Kalau aliansi istana dan non istana ini terjadi lagi,